Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir allatifil khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبتنا على قاعدة الإيمان وتهدي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan hidup bagi kita, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat berjamaah, duduk bersama, mengkaji beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kita kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bapak Ibu rahmatullah, kemarin kita sudah bahas tentang bahwasanya yang paling berharga pada diri kita ini adalah hati kita. Sementara raga ini itu hanya indah pada tempatnya. Raga kita ini pada hakikatnya sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Kita tahu kalau ada makanan lezat di hadapan kita, kemudian ada anggota tubuh kita, ada rambut saja, walaupun itu rambutnya ratu kecantikan dunia, selera makan kita akan hilang. Apalagi kalau ada anggota tubuh yang lain, maka anggota tubuh kita ini pada hakikatnya sangat-sangat menjijikkan. Bapak Ibu rahmatullah, pernah suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian dia minta nasihat. Rasulullah SAW dengan ciri khasnya memilih ungkapan jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Sahabat itu datang kepada baginda Rasulullah SAW meminta nasihat agar menjadi pegangan hidupnya. Kata baginda Rasulullah SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Lalu baginda Rasulullah SAW katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Lalu kamu itu istiqamah. Bapak Ibu rahmatullah, suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW itu melihat perubahan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Rambut beliau sudah mulai berubah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekarang rambut sudah mulai berubah, kenapa?" Bapak Ibu rahmatullah, kalau orang banyak pikiran itu biasanya seringkali kepalanya ini, sehingga obat itu seringkali tumbuh. Maka Rasulullah SAW itu teringat yang menyebabkan dia itu berubah itu yang terdapat dalam surat Hud wa akhwatuha. Kata baginda Rasulullah SAW, ternyata di dalam surat Hud itu ada perintah kepada baginda Rasulullah SAW, fastaqim. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk istiqamah. Untuk
Sehingga masa bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat. Fastaqim kama umirta, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan. Dan Rasulullah SAW memberikan nasihat singkat kepada sahabat yang minta nasihat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu istiqamah. Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada sebuah doa. Ada sebuah doa agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah ini sangat sulit. Di dalam surah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Hampir 17 kali kita ucapkan itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa itu membimbing kita ke jalannya yang lurus. Bapak Ibu rahmatullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang seringkali membolak-balikkan hati, mantapkan hati ini kepada agama. Ini doanya singkat, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati kita. Karena hati kita yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan Arab mengatakan bahwa summiya qalbu qalban illa takasal bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati qalb kecuali karena terlalu banyak berbolak-balik. Ya. Pagi ini kita punya semangat, keimanan kita meningkat, sholat berjamaah, duduk bersama, mengkaji beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Mungkin sebentar lagi sudah berubah. Ya, ketika kita tinggalkan masjid ini, kita keluar, keimanan kita sudah berubah. Yang tadinya taat, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk juga. Maka baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, badiru bi'amalis shalihah. Kata baginda Rasulullah SAW, segera lakukan amalan-amalan kebajikan sekecil apapun itu. Ya, kenapa? Karena kita ini hidup di zaman fitnah. Pagi harinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sorenya sudah kufur. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang yang sorenya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paginya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu banyak menjual agamanya, kenapa? Karena ingin kepada dunia. Maka ini penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita bisa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang seringkali membolak-balikkan hati, mantapkan hati ini kepada agama-Mu ya Allah. Ini doa singkat. Ya. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hati kita ini akan kaku. Bahkan hati kita ini akan mati, Pak. Kalau hati kita sudah mati, itu nasihat apa namanya itu? Wejangan, maidah, enggak berguna lagi sudah. Mata hati kita tertutup, telinga kita tertutup. Ya. Maka ini penting kita tes hati kita ini. Salat 5 waktu itu mengetes hati kita. Agar apa? Agar senantiasa hidup. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga berdoa, ya musarrifal qulub isriful qalbana ila ta'ati. Wahai zat yang seringkali memalingkan hati, palingkan hati ini kepada agama-Mu ya Allah. Redaksinya hampir sama, ya, walaupun kata-katanya berbeda, tapi intinya sama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Untuk senantiasa membimbing kita, hati kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita panjatkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
rapikan hati ini setelah memberikan petunjuk. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan siapa lagi, Pak? Ini hati kita yang pegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali katakan orang dekat masjid belum tentu sholatnya di masjid. Orang dekat masjid dengar azan, dengar ini belum tentu sholatnya di masjid. Siapa yang menggerakkan hati kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Al-Ghazali memberikan gambaran hati ini adalah raga kita. Sementara tubuh kita ini, raga kita ini hanya sebagai pengikut. Ini yang menggerakkan semua adalah hati. Untuk datang ke masjid, untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh, itu semuanya hati. Maka Rasulullah SAW katakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang menggerakkan kita. Sekedar iman harus mempunyai buah. Ya. Iman itu harus terbukti. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Buah daripada keimanan itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu sendiri. Maka baginda Rasulullah SAW kepikiran terus Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmatullah, kawan saya bercerita ada orang yang istiqomah, sholat berjamaah istiqomah, datang ke masjid istiqomah, ngajinya istiqomah. Ya, satu ketika buka usaha di bulan pertama sepi, di bulan kedua juga sepi, tapi masih mantap. Wah, mungkin ujian Allah Subhanahu wa taala. Bulan pertama sepi, bulan kedua sepi, dan biasa. Orang memulai bisnis, ya awal-awalnya memang kecil. Di bulan ketiga mulai Pak tergoda. Habis sholat malam, habis sholat subuh, ngopi dengan kawan-kawannya. Kemudian ada yang cerita, saya dulu juga demikian waktu buka usaha. Pertama itu sepi, bulan pertama sepi, bulan kedua sepi, bulan ketiga sepi, bulan keempat sepi. Akhirnya ada orang masih tahu sama saya, ternyata di sana itu ada orang pandai. Di gunung kami ada orang pandai yang bisa membuat dagangan kita, bisnis kita berhasil. Mulai tergoda. Dengan omongan di warung kopi mulai tergoda. Sama-sama datang ke sana juga, minta apa? Minta kesajian. Agar bisnis saya itu lancar. Alhamdulillah dari. Maka penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini istiqomah. Maka doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mungkin bisa menjadi amalan harian kita. Menjadi amalan harian kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi adani. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati, mantapkan hati ini kepada agama. Demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.